Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam satria tanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Kali ini teman-teman pencaksilat, saya bersama senior saya sendiri dari UTM ya Pak, lulusan dari UTM juga, khususnya di perguruan kami Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Selanjutnya mari kita berkenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Wedianto, biasa dipanggil dengan Wedi. Dan saya masuk senior di perguruan Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai, khususnya di Unijoyo. Tapi untuk saya sendiri bukan Unijoyonya, tetapi masih Universitas Bangkalan. Jadi cikal bakalnya Unijoyo sebelum dinegrikan. Berarti masih pertama ya Pak? Awal. Iya, masih awal. Saya di 3 Serangkai itu masuk angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Di antara angkatan-angkatan saya termasuk pengurus. Jabatan terakhir saya itu di 3 Serangkai, di sekretaris 3 Serangkai di Universitas Bangkalan. Sekretaris UKM dulu ya Pak? Iya, sekretaris UKM. Oh. Karena waktu itu satu-satunya UKM bela diri di Universitas Bangkalan itu hanya 3 Serangkai. Wah, awalnya ya Pak? Awalnya memang hanya satu. Sebelum Universitas Trunojoyo. Iya. Jadi panjenengan yang bergabung itu dari tahun berapa Pak? Saya bergabung itu tahun 97 akhir. 97. Akhir 97. Dari akhir 97. Masih ketua umumnya siapa? Waktu itu ketua umumnya kalau nggak keliru Mas Agus Ramadan. Berarti tetap Pak Agus Ramadan. Iya, masih Pak Agus Ramadan. Pembina kami di UKM Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai, khususnya di UTM. Yang sekarang sudah menjadi UTM namanya Pak. UTM, iya. Dari kan dulu kampus kami itu Unibang ya. Iya, nama Unibang. Universitas Bangkalan, tapi sekarang karena sudah jadi dinegrikan di tahun 2002 waktu itu berubah nama menjadi Universitas Trunojoyo. Universitas Trunojoyo ya. Tujuan kami di sini ingin silaturahmi Pak dengan panjenengan selaku senior kami, khususnya di UKM Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Karena banyak adik-adik tingkat kita mungkin yang belum tahu gitu Pak, senior kita yang mana gitu Pak. Kebetulan di Sumeneb sendiri panjenengan dengan salah satu juga ada Pak Musahlan yang ada di Luto di sana. Pak Musahlan. Beliau juga senior kami, khususnya yang UKM 3 Serangkai UTM gitu. Gini Pak, kami pengen tanya tentang pengalaman panjenengan gitu Pak. Kenapa kok bisa bergabung dengan 3 Serangkai seperti itu? Yang membuat panjenengan bisa bergabung dengan UKM 3 Serangkai itu bagaimana Pak ceritanya gitu? Iya. Pada dasarnya saya sebenarnya memang suka dengan bela diri. Jadi sejak SMP itu saya sudah bergabung di bela diri. Sebelumnya ya? Ya, waktu SMP itu bahkan saya juga masuk ke kelompok inti di SMP. Kemudian ketika SMA vakum. Kemudian ketika saya masuk di Unibang waktu itu, ketika ospek ya, waktu itu ada ospek. Nah, itu diperkenalkan pengenalan UKM. Salah satunya Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Nah, di situ dari beberapa hal yang dipromosikan oleh waktu itu ada almarhum Pak Sucipto, kemudian Pak Fahri, Pak Sidki, kemudian Pak Fatur, yang kebetulan sekarang baru Ketua Dewan Pelatih ya. Ketua Harian. Ya, Ketua Harian. Ketua Harian Pusat. Ketua Harian Pusat. Nah, beliau-beliau itu yang menjelaskan kepada kami bagaimana sih Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Nah, sebenarnya pada saat itu saya itu sudah tertarik. Tapi kemudian saya tidak bergabung. Tertarik tapi tidak bergabung. Tertarik tapi tertarik tapi tidak bergabung. Seiring berjalannya waktu selama perkuliahan itu, Pak Cipto,
itu sering ngajak ke saya, ayo katanya mau latihan. Siap, saya cuma, insya Allah. Kenapa saya tidak cepat bergabung? Karena saya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan seni bela diri silat 3 serangkai ini. Karena waktu itu dijelaskan ini adalah seni bela diri silat doa. Yang maksud doa bagaimana? Jadi saya lihat dulu, saya pelajari kurang lebih 2,5 tahun saya melihat itu. Juga saya lihat bagaimana aktivitas dari teman-teman saya ketika kesehariannya. Benarkah apa yang disampaikan oleh pelatih-pelatih waktu itu? Terus saya perhatikan. Kemudian baru di tahun ketiga itu saya memutuskan untuk ikut bergabung dengan 3 serangkai. Di semester 3 ya? Awal semester 6. Awal semester 6. Akhir semester 5 saya sudah sempat latihan, kemudian pas positifnya itu di awal semester 6-nya. Di awal semester 6. Di tahun ketiga. Saya katakan saya angkatan ketiga di Unibang waktu itu. Angkatan ketiga ini. Waktu itu teman-teman saya sudah tingkatnya sudah tinggi-tinggi seperti Pak Agus Ramadan, ada Mas Wawo, waktu itu Mas Rokib yang di Pamekasan, kemudian Mas Iwan. Rata-rata waktu itu sudah asisten pelatih semua. Saya baru bergabung waktu itu. Asisten pelatih dulu. Asisten pelatih tingkat berapa, Pak? Dulu itu asisten pelatih itu tingkat 2,5. Itu sudah sabuk coklat. Sudah sabuk coklat. Sekarang asisten pelatih sudah coklat strip, ada stripnya, Pak. Iya. Saya mendengar juga dari informasi dari Pak Fatur bahwa sekarang sudah ada perubahan dalam hal tingkatan. Kalau dulu itu tingkatan tertinggi masih tingkat 10. Tingkat 10. Iya. Ya, ternyata seiring dengan berkembangnya keilmuan di 3 serangkai dan pengembangan di 3 serangkai, mungkin Mbak Umbina memandang perlu untuk meningkatkan tingkatan ya, sehingga sekarang sampai tingkat 15 kalau dulu. 15 ya. Terakhir. Yang membuat panjenengan tertarik itu di 3 serangkai seperti apa, Pak? Sebenarnya kan ya. Seperti saya katakan di awal tadi, para senior waktu itu menyebutkan bahwa ini seni bela diri doa. Kemudian itu awalnya saya yang tertarik. Kemudian ini bela diri doa yang bagaimana? Terus saya pelajari. Oh ternyata ada kaitannya juga dengan etika kemasyarakatan, ketuhanan dan lain sebagainya itu. Oh, kok bagus ini saya gitu. Kemudian saya tanya-tanya. Jadi walaupun saya belum bergabung, tapi saya sudah banyak tahu tentang KTS-an itu. Walaupun saya belum anggota. Karena angkatan saya rata-rata waktu itu sudah bergabung semua. Jadi saya pancing-pancing, saya tanya-tanya, saya pancing, oh begini. Oh iya, bagus kayaknya. Kemudian dengan yang lain saya tanya lagi. Ternyata hampir sama jawaban itu. Nah, itu membuat saya semakin yakin loh, seolah ini bagus. Nah, ternyata juga ketika saya mempelajari itu dari sisi keilmuan ini kok tanya ada keturunan dengan Bintoro Sawat. Nah, itu semakin membuat saya tertarik dengan 3 serangkai. Kemudian ada beberapa hal yang ternyata ketika saya pelajari itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Seperti tidak boleh durhaka pada orang tua, kemudian tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh menepati pagar ayu. Nah, ini 3 hal yang penting bagi saya, yang ini kayaknya pengaman untuk masa depan dunia dan akhirat ini. Ya, 3 hal ini. Kemudian ketika saya bergabung, pas saya konsultasi juga dengan Pak Umbina, dengan para pelatih waktu itu, bagaimana jika sampai ada melanggar salah satunya. Ternyata para pelatih dan Pak Umbina, ya ketika ada pelanggaran seperti itu,
dosamu itu kepada Allah. Jika durhaka, dosamu kepada orang tua dan kepada Allah. Jika minum minuman keras atau yang memabukkan, maka dosamu kepada Allah. Jika melewati pagar ayu, maka ada aspek sosial juga yang lebih luas di situ. Maka dosamu semakin besar, Merugikan. semakin besar kepada masyarakat yang cukup luas, kemudian kepada Allah. Nah, hubungannya dengan keilmuan apa? Ternyata ketika kita melanggar itu, keilmuan kita akan hilang dengan sendirinya. Dan saya tanya waktu itu, apa ada pengaruhnya terhadap badan? Pada tubuh ya. Iya, Wadah. pada badan orang yang melanggar. Mereka mengatakan semuanya tidak. Dimurni gitu. Iya. Karena ini Bapak bilang ini murni ilmu putih. Karena kalau yang pernah saya tahu, ada beberapa teman waktu itu senior saya juga, kebetulan dari fakultas lain, yang waktu itu sering bareng saya. Dia lama ikut perguruan lain, ya. Iya. Kemudian dia lama tidak latihan. Akibat dia lama tidak latihan, ternyata efek pada tubuhnya itu sangat luar biasa. Ada efek berarti. Iya, ada efek yang sangat luar biasa. Sakit, muntah, pusing, macam-macam. Oh. Makanya ketika saya diajak ke 3 sana waktu itu, saya tidak langsung bergabung. Nah, jadi hampir 3 tahun itu saya mempelajari itu. Apakah jangan-jangan hanya pada saat di awal saja dia pelatih menceritakan yang baik-baik, ternyata ada efek efek negatifnya yang tidak disampaikan. Ternyata dalam 3 tahun itu saya lihat, ternyata alhamdulillah tidak ada. Makanya waktu itu saya putuskan untuk bergabung dengan 3 serangkai. Jadi itu yang utamanya. Ketika panjenengan sudah bergabung di 3 serangkai gitu ya, Pak. Yang panjenengan rasakan itu seperti apa gitu, Pak? Yang sampai saat ini membuat panjenengan tetap silaturahmi dengan senior dan sesepuh tetap terjalan sampai seperti ini, Pak. Ya. Ini satu hal yang bagi saya sangat berkesan sampai saat ini. Ketika saya bergabung di 3 serangkai, waktu itu dengan apa istilahnya, dikomandani Pak Cipto ya, almarhum ini. Pak Cipto. Kami di 3 serangkai waktu itu mengadakan pengajian rutin. Pengajian rutin, Pak. Iya. Jadi tiap malam Rabu, Rabu dulu. malam Sabtu, kalau nggak keliru, kita tuh ke Bangkalan. Jadi dari kamar, dari kos-kosan saya ke Bangkalan, kita ngajian rutin. Yang tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita di 3 serangkai. Di mana itu, Pak? Waktu itu di rumahnya Pak Rokib. Pak Rocky. Bukan Pak Rokib yang pelatih sekarang. Beliau Pak Rokib ini sekarang ada di Pamekasan. Oh, Pak Rocky. Rumahnya dekat dengan rumahnya Pak Agus Ramadan. Jadi kita rutin pengajian, kemudian setelah itu kita adakan kajian-kajian tentang KTS-an, ya, kajian-kajian keagamaan juga waktu itu. Dan itu yang sangat berkesan bagi saya waktu itu. Akhirnya ternyata benar ini. Memang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karena tujuan dari TS itu sebenarnya memang mendekatkan diri kepada Allah. Yang disampaikan oleh Pak Umbiya seperti itu. Dan itu memang yang membuat saya sangat tertarik dengan 3 serangkai. Saya dengan para senior sampai sekarang tetap. Jadi saya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah GTS-an, saya sampai sekarang sering komunikasi dengan Pak Fatur. Jadi di antara senior yang sangat dekat dengan saya sampai saat ini itu Pak Fatur yang ada di Bangkalan. Jadi ketika ada apa-apa saya sering, Mas Dur ini gimana? Jadi ada hal-hal yang berkaitan hal apapun sering masih saya konsultasikan dengan beliau. Artinya Pak, beliau yang masih aktif berlatih, bahkan ketua hariannya. Nah, sedangkan saya kan sudah lama tidak latihan, sudah pasif gitu. Tapi ajaran-ajaran di TS tetap alhamdulillah tetap terjaga gitu. Karena
ini adalah untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat, itu pesan Pak Pembina. Jadi walaupun tidak latihan, yang penting hati kita tetap menyatu. Hanya beberapa kegiatan juga di Unijoyo 2 tahun yang lalu, saya juga hadir di acara buka bersama anak yatim itu yang dilaksanakan di Unijoyo. Artinya ketika saya tidak ada halangan, insya Allah saya bisa hadir. Semoga selanjutnya bisa hadir kembali, Pak. Nah, kemarin ini ada rencana juga, saya rencananya mau hadir ketika khataman internasional ya. Nah, kemudian karena sesuatu hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah menyangkut COVID-19, ternyata kita tidak boleh melakukan kegiatan. Ya, jadi kita tunda. Mudah-mudahan di acara selanjutnya saya bisa berkesempatan untuk hadir di acara itu. Ya, mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman dan adik-adik kita gitu Pak, khususnya di UKM agar lebih semangat dan tetap menjalin silaturahmi sampai saat ini gitu Pak. Mungkin ada. Untuk menjalin silaturahmi dengan para senior, kalau di Unijoyo itu kan kita sudah ada di WA Group. Yeah. Ya. Artinya kita tetap bisa silaturahim walaupun kita tidak ketemu langsung, tapi kita tetap aja silaturahmi itu di WA Group. Ya kalau ada hal-hal yang penting, ya jangan di grup, tapi bisa langsung japri kan, seperti itu. Apalagi kalau WA saya itu tidak pernah saya ganti foto lain. Betul ya. Artinya tetap foto saya gitu. Walaupun ganti foto, fotonya tetap foto saya. Walaupun misalnya diganti dengan foto keluarga, tetap ada foto saya. Namanya tetap namanya Wedi. Cuman di situ saya tulis namanya itu Wedi 3 Sejati gitu ya. Mungkin ada pesan lagi Pak untuk pengurus yang sekarang, karena tantangan sekarang ini karena juga pandemi gitu Pak. Jadi pengurus yang UKM di UTM itu khususnya kan harus secara daring gitu Pak. Takutnya teman-teman itu ada yang down dan tidak melanjutkan gitu kesemangatannya lagi untuk melaksanakan sebuah acara. Mungkin ada yang bisa diberikan kepada adik-adik tingkat kita gitu Pak. Kalau masalah semangat itu kan tergantung pada personnya masing-masing. Artinya sekarang kondisi pandemi COVID-19 ini tidak hanya di dunia kampus, tapi hampir semua elemen itu terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, lebih-lebih di dunia pendidikan kita tidak boleh belajar secara langsung atau tatap muka, semuanya dilakukan secara daring. Memang untuk media-media promosi kita agak sulit ketika kita daring, karena kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu secara langsung. Tidak bisa bertemu secara langsung. Ya, mungkin solusinya adalah kita bisa mengajak mereka melalui teman dekatnya. Artinya kalau mereka punya teman dekat atau kita punya teman dekat, status kita itu bisa kita gunakan kegiatan-kegiatan kita di TS. Jadi kegiatan misalnya pengajian rutin di pusat seperti tiap malam Jumat Manis, atau pengajian rutin yang lain, pengajian kerejekian dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan status. Atau ketika teman-teman atau adik-adik itu latihan, jadikanlah status. Ketika orang melihat status kita di WA, itu akan menimbulkan rasa penasaran, ini apa? Ini bela diri apa dan lain sebagainya. Langsung kita respon. Kemudian kita jelaskan, kalau misalnya butuh penjelasan langsung, ajak ketemuan nggak apa-apa. Tapi dengan syarat ketika kita bertemu dengan mereka, jangan lupa protokol kesehatan tetap kita gunakan. Pakai masker, hand sanitizer dan lain sebagainya itu tetap kita gunakan untuk keamanan kita. Ya, tentunya ya jangan lupa kita tetap harus menjaga anjuran-anjuran pemerintah terhadap keselamatan kita. Jangan sampai kita itu takabur, tak kira capok dan lain sebagainya. Nah, itu pesan Pak Pembina itu, kita jangan sampai takabur dalam hal apapun. Kita jangan sampai takabur. Nah, itu yang juga menjadi ini yang menjadi
khasnya di TS bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh riak. Kita harus tawadhu, kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, jangan pernah takabur. Iya. Karena semuanya itu masih ada Allah yang akan mengatur semuanya. Yang penting kita tetap usaha, tetap berdoa, itu tetap harus sejalan. Kemudian untuk adik-adik pengurus, ketika adik-adik ngaji tiap hari itu, jangan lupa di akhir itu berdoa untuk organisasi kita di Tiga Serangkai. Mudah-mudahan Allah meringankan langkah-langkah mereka untuk bergabung dengan Tiga Serangkai. Amin. Terima kasih banyak Pak atas wejangan dan saran-sarannya. Semoga dari apa yang disampaikan panjenengan tadi bermanfaat bagi teman-teman, khususnya juga sebagai anggota khususnya yang ada di UTM gitu. Mungkin itu dulu teman-teman pencaksilat ya. Lain waktu kita sharing kembali bersama beliaunya, dan banyak masih hal-hal yang perlu dibahas, seperti tadi contohnya Tiga Serangkai itu ada kaitannya dengan pintu resaut ya, pintu resaut dari Sumeneb. Nah, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam satu retanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia.